Tani Vlog Channel. Bagaimana keluarga itu bisa bertumbuh dalam kasih. Perkawinan itu menyatukan dua pribadi yang berasal dari kutub yang berbeda. Dari benua yang berbeda. Maka ada sebuah buku yang berjudul Men from Mars and Women from Venus. Dari kenyataan itu kita harus bisa menerima, melihat bahwa pria itu cenderung lebih terpusat memperhatikan sasaran. Sedangkan wanita itu cenderung melihat pada prosesnya. Bagaimana perjalanannya. Jadi contoh saja dalam seksualitas. Saya bisa mengungkapkan bukan karena mengalami, tetapi karena saya mempelajari. Saya kebetulan kursus counseling keluarga. Kalau pria itu yang penting apa? Puas. Yang penting dia sudah puas, selesai. Itu seksualitas. Tetapi bagi istri, seksualitas itu bukan titik kepuasan. Bukan orgasmenya yang paling penting. Bagi seorang istri, yang paling penting adalah suasananya. Dia dibelai, dia disayang, dia diungkapin I love you, you are my special. Itu suasananya, proses. Bukan hanya lewat seksualitas, tetapi kalau menentukan sesuatu, suami itu hanya berkata, ke sana, yuk kita pergi rekreasi. Misalnya, rekreasi kita pergi ke Jogja. Ayo kita ke Jogja. Yang menyiapkan makanannya, yang menyiapkan bajunya, yang bawa ini, itu, tetek bengek, dan perintilannya, itu pasti wanita. Pria itu terima jadi. Paling-paling, Mah, tadi celana dalamnya di mana? Tuh, di koper yang depan. Kaosnya di mana? Tuh, yang di belakang. Celana panjangnya mana? Tuh, di samping ini. Langsung hafal. Itu seorang wanita. Tapi kalau bapaknya ditanya, "Tah, celanaku di mana?" "Nggak tahu, kan mama sendiri yang naruh. Kenapa tanya saya?" Buset deh, mati kowe gitu ya. Jadi perhatikan di sini. Gitu. Jadi memang proses hal-hal kecil itu perempuan jagonya. Talentanya di situ. Nah, kalau begitu, apa yang harus kita adjust satu sama lain? Apa yang harus kita mengerti? Pertama, apa yang harus diketahui tentang istri, para suami? Istri Anda butuh dicintai. Jadi, saya bacakan dahulu ya. Istri Anda butuh dicintai. Ia perlu tahu bahwa ia adalah nomor satu dalam kehidupan Anda. Bila istri Anda merasa puas saat mengetahui bahwa ia berada di tempat pertama dalam kehidupan Anda, dan mengetahui bahwa ia adalah hal yang paling penting dalam dunia ini bagi Anda, ia akan mendorong Anda untuk melakukan hal-hal yang menyukakan hati Anda. Jadi istri itu kalau sadar bahwa dia itu nomor satu bagi suaminya, maka istri itu akan mendukung keinginan suami. Maka bapak-bapak kalau pergi, tolong belikan yang disukai oleh istri. Itu caranya. Jadi kalau pertama-tama Anda bangun menyapa istri Anda, itu adalah sesuatu yang spesial bagi istri Anda. Bukan bangun gitu ya, baru bangun langsung Anda pegangin handphone, sibuk sendiri dengan handphone. Itu yang membuat kesel. Atau istrinya juga memang seperti itu. Itu mah berarti mirroring gitu ya. Memang dua-duanya kayak gitu. Jadi bagi istri penting sekali bahwa dia sadar bahwa dia nomor satu bagi suaminya. Jadi jangan pernah para suami bercerita secara heboh dan semangat tentang rekan kerja perempuan Anda. Itu menyakiti pasangan Anda. Jadi berarti apa? Oh, berarti kamu ini sekarang sudah memikirkan yang lain ya, bukan saya lagi. Kedua, ini istri Anda butuh dimengerti. Bagi seorang wanita, dimengerti itu berarti apa? Perasaannya diterima, disahkan. Jadi boleh saya itu jengkel, boleh saya itu kesel, saya itu capek, boleh ngomong seperti itu. Jadi kalau istri ngomong, "Pak, aku ini capek, Pak." Ini berarti apa? Dia butuh dimengerti. Dan suami yang tidak mengerti langsung menanggapi, "Mah, bukan mama aja yang capek, saya juga capek, Mah." Nah ini, tanggapan yang nggak nyambung.
Jadi istri butuh dimengerti karena mereka membutuhkan Anda untuk melihat dan mengalami dunia dengan cara yang sama seperti yang mereka lakukan. Jadi kalau istri sharing, menumpahkan perasaannya, jangan terburu-buru untuk menasehati. Apalagi menyalahkan perasaan istri Anda. Biarkan. Jadi istri Anda itu hanya butuh didengarkan perasaannya. Bapak Ibu, saya punya pengalaman. Suatu saat saya di pastoran, bukan di sini. Lalu tiba-tiba ada seorang ibu datang ke pastoran, mau ketemu saya. Lalu ibu itu oleh pegawai kami sudah suruh duduk di ruang tamu. Saya tidak terlalu kenal dengan ibu itu. Saya datang, pastor, saya mau cerita dengan pastor. Oh ya, boleh Bu, cerita. Anda tahu ibu ini ngomong terus. Sampai saya mau ngomong, tunggu dulu pastor, saya mau cerita. Saya belum selesai pastor. Dia ngomong terus. Saya mau nimpali, sebentar pastor, saya belum selesai. Biarkan saya selesai dulu ceritanya pastor. Anda tahu sampai 1 jam dia ngomong. Saya itu cuma diem, saya kayak kambing conge. Saya diem saja. Setelah 1 jam, baru saya mau ngomong, Bu, begini, pastor, sudah cukup. Yang penting saya sudah ngomong, sudah puas. Saya sekarang mau pulang. Terima kasih ya pastor. Pastor sudah mendengarkan saya. Buset, kata saya itu. Si ibu itu langsung pergi aja. Setelah itu, saya terima kasih ya pastor, pergi. Saya sudah lega pastor. Ya Bu, ibu lega, pulangnya bagus. Saya sekarang tidak lega. Saya pening ibu, mendengarkan ibu 1 jam gitu ya. Tapi itu wanita. Butuh perasaannya didengarkan, diterima, tidak disalah-salahkan. Yang ketiga, bahwa istri itu butuh dihargai. Menghargai istri berarti apa? Mendukung, memenuhi impian dan cita-citanya. Jadi untuk memulainya jangan berusaha untuk mengubah, memanipulasi. Jadi seorang istri pun bukan, dalam bahasa Jawa, konco wingking. Bukan. Jadi istri itu bukan ada di tengah keluarga hanya untuk membereskan hal-hal dapur dan rumah. Bukan. Istri pun butuh untuk apa? Menunjukkan dirinya. Untuk apa? Merealisasikan dirinya. Maka butuh dihargai kalau istri Anda tiba-tiba begitu bagus di anggota PKK, mengkoordinir ibu-ibu yang lain. Dukunglah. Berikan penghargaan. Ini cara seorang suami untuk apa? Untuk membuat istri Anda merasa bahwa self-esteem-nya, rasa percaya dirinya semakin meningkat. Bahwa dia itu tidak merasa bahwa selama ini tugas saya itu hanya di dapur dan di rumah saja. No. Seorang istri pun boleh merealisasikan dirinya. Menunjukkan dirinya. Seorang suami apa? Butuh dikagumi. Jadi tadi seorang istri butuh apa? Seorang suami butuh apa? Dikagumi. Kebutuhan utama seorang pria, dikagumi. Jadi pria itu mengukur harga dirinya melalui apa yang ia capai. Besar kecil nggak penting. Pokoknya dia diakui. Jadi kaum pria itu mengejar harga dirinya melalui apa? Melalui prestasi yang dia lakukan. Jadi kalau dia itu mendapatkan tender walaupun kecil gitu. Sorry, walaupun kecil, minim banget untungnya, harus dihargai. Wah, hebat Papa. Wah, hebat banget gitu. Perlu seperti itu. Perlu disanjung akan apa yang ia sudah kerjakan. Maka jangan pernah menghina penghasilan suami. Suami kalau banyak dihina penghasilannya, dia akan mudah ejakulasi dini, kata dokter Boyke gitu. Makin tidak percaya diri gitu, mengkerap jadinya gitu. Banyak dia tidak punya power, dia tidak punya kekuatan di dalam hidup berumah tangganya. Yang kedua, seorang suami butuh otonomi. Jadi kalau seorang suami itu bila punya masalah, pria itu cenderungnya apa? Ingin menyelesaikan masalah. Tapi kalau wanita punya masalah, paling nyaman apa? Membicarakan masalah itu. Maka kalau suami sedang punya masalah, suami itu senangnya apa? Menarik diri. Dia diem. Jadi coba lihat saja kalau suami sedang punya masalah, Pak, ada apa? Nggak ada apa-apa. Lalu dia diem. Karena dia apa? Dia butuh otonomi. Dia butuh sendirian. Dia butuh berpikir apa yang harus saya lakukan. Tapi kalau istri sedang punya masalah, langsung ingin ketemu, ingin cerita, ingin ngomong.
You see the difference, itu perbedaannya. Yang ketiga, suami Anda butuh bersama-sama, bukan untuk ngobrol, tetapi untuk melakukan aktivitas bersama-sama. Jadi, lihat saja, mungkin Anda berharap, saya tuh Romo inginnya nemenin suami nonton sepak bola itu, supaya suami tuh ngobrol dengan saya. Enggak. Bukan itu. Suami itu senang pada saat sama-sama aja. Udah, cukup. Nggak perlu ngobrol juga nggak apa-apa gitu. Maka suami istri kadang-kadang bersepeda gitu, istrinya ngobrol dengan teman lain, nggak apa-apa bagi suaminya. Yang penting kegiatan ini menjadi sesuatu yang merasakan bahwa ada kebersamaan saya dengan pasangan. Nah, dari hal ini apa yang kita lihat, dua-duanya kalau berpegang bahwa saya harus seperti ini untuk menyenangkan suami saya, dan saya harus seperti ini untuk menyenangkan istri saya, dengan pola pikir sendiri pasti tidak nyambung. Kita harus keluar. Kita harus bertanya, apa yang kau mau supaya engkau bahagia kepada pasangan kita. Maka Amoris Laetitia mengatakan, tidak ada keluarga yang jatuh dari surga. Sudah sempurna terbentuk, nggak ada. Keluarga itu perlu terus-menerus bertumbuh menjadi matang dalam kemampuannya untuk saling mencintai.